Jadi status aku ratu sekolah, di public atau di private ya? Di private aja ah, aku mau tahu siapa-siapa aja yang beneran temen aku. Juliet, status sekolah lo apa? Kenapa gembok gitu? Lo private ya? Iya, soalnya aku malu, status aku cuma pelayan. Ih, gak sudi gue temenan sama lo, status gue itu Dayang. Baru jadi Dayang aja kok belagu amat. Dayang itu punya kesempatan buat deket sama Raja. Siapa tahu kan, Raja bakal jatuh cinta sama gue. Alah, gak usah mimpi lo. Lo lupa kalau masih ada gue, yang paling cantik di sekolah ini. Sayang, status aku pengawal raja loh. Status kamu apa? Pelayan? Apa? Kita putus aja. Pengawal itu statusnya lebih tinggi daripada pelayan rendahan. Oke, gue juga ogah sama pengawal. Lo itu nggak pantas bersanding sama gue. Emangnya lo siapa? Beraninya? Cukup. Salam hormat Raja. Salam hormat, Raja. Cantiknya. Siapa namamu? Juliet, Raja. Perlihatkan statusmu. Baik. Tante kok jadi? Kelamaan jomblo dia. Jomblo itu apa? Bisa dimakan? Manis gak? Artinya nggak laku. Woi lah. Emang dijual? Maksudnya nggak punya pacar, Celo? Udah sih. Oh, nggak ada yang mau ya, Ma? Jangan ditambahin, Celo. Makanya Diem. Gue sedih karena penonton kita sepi tahu. Apa kita mau go konten lagi? Jangan dong. Aduh belat. Nih lihat. Apa itu? Tadi Celo nemu di depan pintu. Abang paket yang antal. itu. Gold play button. Wah, keren. Oh, terharu. Jadi, ayo semangat supaya bisa hibur penonton dan setia dukung kita. Gold play button sudah subscriber. Terima kasih untuk kalian selama ini. Di dalam sini ada cek 100 juta. Saya akan kasih ini ke kamu, asalkan kamu mau jadi pacar anak saya. Aku nggak salah dengar kan? Dengan ini aku bisa. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang kamu, dengan sangat terpaksa, rumah kamu akan kami sita. Berapa lama? Sebulan. Deal. Deal. Makasih. Kita mau kemana? Nggak tahu. Dulu kamu sama pacar kamu? Aku baru pertama kali pacaran. Bisa dibilang kamu itu cinta pertama aku. Perasaannya begitu tulus, tapi aku menerimanya karena imbalan uang. Buat kamu. Dia baik banget. Ayo, ayo. Lucu banget. Yuk. Selamat datang. Ini bagus banget. Pilihan yang tepat sekali. Ini adalah cincin cinta abadi. Harganya 700 juta. Tolong bungkuskan. Gak usah, gak usah. Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan gitu. Tapi kalau kamu gini terus, aku semakin ngerasa bersalah. Kamu pasti cantik kalau pakai itu. Gaun pengantin. Aku bisa tambahin uangnya. Selama kamu mau turutin kemauan aku. Ternyata dia tahu. Snow, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku sudah lama menyukaimu. Fotoin dong. Geser dikit. Wah, kalian pasangan yang serasi banget. Lihat sini. Maaf Bu, ini saya balikin uangnya. Saya nggak bisa jalanin hubungan palsu gini lagi. Saya beneran cinta sama Snow. Gak perlu, nak. Maksudnya, Snow udah pergi. pergi kemana? Ma, umurku sisa sebulan lagi. Boleh nggak Mama wujudin keinginan terakhir aku? Apapun, nak. Apapun. Aku mau menghabiskan sisa waktu aku sama cinta pertama aku, Ma. Gak mungkin. Juliet, terima kasih. Aku selalu mencintaimu. Semoga kita bisa bersama di kehidupan yang lain. Mereka ngapain? Bentar ya, aku ambil minum dulu. Kamu mau minum apa? Terserah apa aja. Oke, tunggu ya, aku ambil minum dulu di dapur. Koko tadi cuncunan sama Cece Juliet ya? Iya kan? Aku. Kamu tahu dari mana? Tadi
Celo ngintip tahu. Koko pacaran sama Cece Juliet ya? Iya, Celo. Cie, omong. Celo, diem diem jangan bilang ke papanya Julia. Kok bisa digantung di tiang listrik nanti? Ya udah, mana duit tutup mulutnya? Oh, nih. Asyik. Eits, tapi inget ya, ini rahasia kita berdua. Soal itu Koko tenang aja, mulut cewek terkunci rapat. Makasih ya, Ko. Oh iya, ini kembaliannya Ko 50.000. Gak usah, Celo. Buat Celo jajan aja semuanya. Ih, enggak Ko, nggak mau. Nih, pokoknya Koko ambil. Loh, kok? Celo sebagai anak yang baik harus berlaku adil, Koko. Hah, maksudnya? Semua cowok yang cuncunan sama Cece Juliet, Celo cuma minta 50.000 aja. Tapi kalau misalnya tidur bareng Cece, baru Celo tagih 100.000 kok. Kayaknya Snow suka deh. Masa? Kalian lagi ngomongin siapa sih? Aku ya? Dih, pede banget sih lo. Ya, habisnya tadi Mimi dengar kalian ada sebut-sebut nama Snow kan? Snow itu deket loh sama Mimi. Serius? Iya, apa cuma Mimi doang ya cewek yang dicat malam-malam sama Snow? Hah? Chat apa? Ya, biasalah cowok-cowok. Snow tanyain tentang Mimi sih. Nanya apa? Jadwal piket Mimi. Itu mah karena dia ketua kelas. Udah tugas dia buat nonton anak-anaknya piket. Ya, tapi apa gitu maksudnya dia ngechat Mimi? Pasti Snow suka kan sama Mimi, cuma dia gengsi aja pura-pura nggak mau ngaku. Bagaimana konsepnya ngechat jadwal piket bisa jadi suka? Gue beri juga lu. Sabar Tifa, sabar. Oh ya, sama satu lagi teman Snow yang rambutnya warna coklat, siapa namanya? Vian. Dia juga kemana-mana telepon Mimi loh. Kayaknya dia mau slip callan deh. Emangnya Vian bilang apa? Dia suruh Mimi balikin buku yang Mimi pinjam ke perpus. Duh, Mimi pusing deh direbutin Snow sama Vian. Padahal Mimi tuh cuma nganggap mereka teman aja sih. Kayaknya mereka salah paham, soalnya Mimi kan ramah banget sama cowok-cowok. Deh. Tuh kan Vian nyamperin Mimi, malah pakai bawa bunga segala. Dia pasti mau nembak Mimi. Duh, gimana nolaknya ya? Tifa, gue suka sama lo. Cie. Mau nggak jadi pacar gue? Enggak, sana-sana. Makin ditolak makin suka. I love you, Tifa. Sakitnya orang. Julia tipe cowoknya kayak gimana? Kalau Mimi sih demen sama cowok yang mukanya kayak idol Korea. Minimal J-Hope BTS lah. Pasti lu Big Mi, main nyamber aja. Orang Korea Juliet juga. Aku suka sama cowok yang lucu, humoris gitu. Juliet, apa bedanya fitnah sama fitness? Kalau fitnah pakai mulut, kalau fitness pakai otot. Salah. Terus? Kalau fitnah ke jam, kalau fitness ke gym. Lucu banget sih kamu, Snow. Lo tuh kenapa, Mimi? Kayak bebek lagi sawan tau gak? Ketawa Mimi emang natural, ang gitu. Nggak kayak cewek-cewek lain yang sok jaim kecantikan model Juliet. Kalau ketawa, Tapi... apaan sih lo? Atau kayak kamu Tifa yang ketawanya ngakak. Kayak caper banget deh. Ang. Sumpah pengen gue pelintir mulutnya. Sabar, Tifa, sabar. Ang. Mimi, lo bisa stop gak? Ketawa lo dibuat-buat banget, geli gue dengernya. Menyala, Snow. Kalian punya gak sih bestie yang bikin malu kayak gini? Koko ganteng, minta nomor WA dong. Aku sakit parah kok, umurku tuh gak lama lagi. Please, kabulin permintaan terakhir aku, ya. Yes, dapat kan? Tuh, teman lu tuh. Teman lu ah. Guys, kita foto bareng yuk. Tapi Apa anda? Masa pakai baju Teletubbies? Iya, curang. Lu doang yang cantik. Kita kayak bertancol gini. udah, lihat kamera sini. 1, 2. Guys, kalian punya penyesalan dalam hidup kalian nggak? Anda orang tua gue nggak bangkrut, gue pasti masih bisa lanjut kuliah. Kalau aja gue punya sedikit keberanian buat kenalan sama Snow. Tifa lihat, gue dapet beasiswa nih. Tiba-tiba, masa Snow ngecek jalan dong? Loh, Tifa mana? Nggak tahu. Udah sebulan Tifa ngilang. Belum ada kabar dari Tifa ya? Emang tuh anak, seenak jidat dia aja. Juliet, ikut aku. Kemana? Nanti kamu juga tahu. Tifa, kenapa bisa? Dia sakit parah, tapi dia nggak mau lanjutin pengobatannya. Uangnya dipakai buat daftar kuliah kamu, Zoe. Dan juga dia menitipkanmu padaku, Juliet. Tes 1, 2, 3. Ini udah kerekam belum ya? Gue udah bilang kalau kalian nangis tuh jelek. Gue mau kalian bahagia. Ingat untuk selalu tersenyum ya. Gue janji Tifa. Guys, lihat, Celo punya kotak pensil canggih nih. Kalian kalau ke sekolah bawa kotak pensil nggak? Cia juga punya kotak pensil canggih gambar Kuromi. Kayaknya kotak pensil aku yang paling canggih. Lihat tuh, tombolnya banyak banget. Paling lengkap ini. Axel, kotak pensil kamu mana? Hah?
Smiggle. Kotak pensil cello kalau mau dibuka harus masukin password dulu guys. Passwordnya ada di bawah kotak pensilnya. Kotak pensil cello banyak amal rahasianya loh guys. Tuh lihat. Kotak pensil Cia kalau mau dibuka juga harus pakai password nih guys. Kita putar aja sesuai dengan angkanya terus geser tombolnya. Di sini ada tombol untuk serutan, buat taruh barang random, penghapus, dan tombol yang bisa mempermudah kita untuk ngambil pensil atau pulpen guys. Ada kalendernya juga loh guys. Kalian tinggal atur aja. Kalau kotak pensil aku tombol kiri untuk serutan, yang kanan untuk gunting, tombol sebelah sini untuk penghapus, dan ada selotipnya juga loh guys. Hampir lupa ada penggaris juga. Kotak pensil aku nggak perlu dibuka, bisa pencet ini untuk ngambil barang di dalamnya. Tombol ini untuk kalkulator kalau kalian lagi mager ngitung guys. Tombol di atas untuk serutan, yang bawah untuk penghapus, dan bagian belakangnya kayak gini. Jadi gimana guys? Kotak pensil siapa? Yang paling canggih. Komen. Cello, kamu orang Cindo ya? Iya Cia, tapi Papa Cello bukan orang Cina sih. Terus orang apa? Papa Cello keturunan Jepang, soalnya nenek Cello itu asli orang Jepang. Wah, keren banget. Tapi Cia juga blasteran, campuran gitu. Papa Cia orang Jawa, Mama Cia orang Sunda. Wah, pantesan kamu cantik banget ya Cia. Sampai koko Cello aja su. Cello. Apaan sih lebay banget? Gue juga Cindo, lebih ori daripada Cello. Beneran Cina Cungkwa, bukan Cina abal-abal. Serius Ais? Ya iyalah, bukannya udah jelas ya? Emang lo gak bisa lihat? Nih mata gue sipit kan? Dih, kenapa jadi disipit-sipitin? Kalau gitu, marga lo apa? Marga, aku tuh orang Cina ya, bukan orang Batak. Bukan cuma orang Batak doang, Kelas yang punya marga. Di Indonesia tuh masih banyak banget suku lain yang juga punya marga loh. Bener banget tuh. Biasanya, marga itu ada di urutan paling depan sebelum nama Mandarin lo. Kalau nama Mandalin kamu apa Ais? Katanya Cinaril. Masa nama Mandarin aja nggak punya? Kamu bohong ya? Tiba-tiba kamu kenal sama Mekianti? Kenal dong, anak SMA sebelah kan? Katanya hari ini dia mau kemari, nyobain sempol dinosaurus kantin kita. Hah, serius? Ih, gak sabar deh kenal sama Mekianti. Duh, dia tuh cantik banget ya, iri aku tuh. Emangnya ada cewek yang lebih cantik daripada Mimi? Mimi tuh sampai bosan tau nggak denger cowok-cowok muji Mimi cantik banget. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Ah, pengen gua ratain pakai sekop itu bibirnya. Sabar, tiba sabar. Halah, lagian kalau cantik juga pasti cuma karena filter. Apa cuma Mimi ya cewek yang nggak perlu filter untuk tampil cantik? Kasian deh pakai filter cuma demi caper. Mekianti emang beneran cantik kok, Mimi. Pacar aja ganteng banget tuh si Randy. Masih lebih ganteng kan kamu kok, Snow? So tau deh kamu Julia, kalau bukan filter pasti dempulan makeup berlapis-lapis. Lama-lama gue udah pakai aspal panas juga lu. Sabar, tiba sabar. Ya, Mimi ngerti sih, susah cari cewek yang cantiknya seasli, sealami, dan senatural Mimi. Soalnya Mimi itu cewek langka. Lo emang spesies langka kok. Apa gue punahin aja ya sekalian di sini mau ubur-ubur? Sabar, tiba sabar. Bilang gitu ke Mekianti, kalau berani coba lawan Mimi. Hai Mimi. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Rasain tuh. Yuk Tifa, Juliet, kita ke kantin. Ayo. Puas kawan. Bye. Pasti mempersakitkannya itu. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday. Wah. Makasih ya. Jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku.